Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluhu. اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا عليه وعلى الأنبياء أجمعين صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه وتعالى في علاه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita banyak nikmat dan banyak karunia, sehingga dengan nikmat yang diberikan kita masih bisa melakukan amalan-amalan saleh. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan kepada seluruh para pengikutnya ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita sudah hampir berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu bulan yang penuh dengan keutamaan. Kata Nabi SAW, Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jinan, wa tughlatu fihi abwabul niran, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan di dalam bulan tersebut Allah membuka pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang percaya dan yakin sepenuhnya Allah sebagai Rabbul Alamin yang Maha Menciptakan, orang yang beriman kepada Allah harus ada di dalam dirinya kegembiraan dan bahagia dengan adanya bulan Ramadan. Orang yang beriman harus ada di dalam dirinya rasa kerinduan ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadatuhum imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan apabila diturunkan satu surat dari Al-Quran, maka orang-orang munafik mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah imannya dan mereka bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW, di hari-hari, di masa ketika Al-Quran, surat demi surat, ayat demi ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu Allah membagi manusia menjadi dua kelompok besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ada satu surat, kelompok yang pertama, apabila ada satu surat diturunkan oleh Allah, satu surat dari Al-Quran, maka kelompok yang pertama adalah mereka adalah golongan orang-orang munafik. Apabila surat diturunkan oleh Allah, orang-orang munafik mereka selalu kecewa dan sakit hati dan sedih. Orang-orang munafik mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Orang-orang munafik mengatakan dan mempertanyakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Hati mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Ayyukum zadathum imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya, kata mereka. Kemudian kelompok yang kedua yaitu fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kata Allah, kelompok yang kedua mereka adalah orang-orang yang beriman, dan ketika surat diturunkan oleh Allah, ketika Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, orang-orang beriman selalu bertambah imannya. Wahum yastabshirun, bahkan keimanan mereka tidak hanya sekedar bertambah. Wahum yastabshirun, mereka juga merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan ketika bulan Ramadan pergi dan berlalu, orang-orang yang beriman selalu dan senantiasa merindukan untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka selalu gembira, bahagia, bangga dan rindu dengan semua surat, dengan semua ayat, dengan semua hadis, dengan semua petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Allah telah memberi kita taufik untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Allah telah memberi kita taufik untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, para ulama rahimahullah menjelaskan bahwasannya di antara hikmah yang terbesar syariat yang diperintahkan oleh Allah, hikmah yang terbesar bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, yaitu bulan puasa ataupun bulan Ramadan adalah sebagai peringatan bagi semua pengikut umat Rasulullah, umat Muhammad SAW. Bulan Ramadan mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Nabi SAW sebagai manusia yang disebut dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia, yang paling baik dan yang terbaik. Bagaimanakah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW? Ma'asyiral muslimin ibadallah. Gambaran kehidupan Nabi SAW. Andaikan Nabi SAW menginginkan di dalam kehidupannya, menginginkan kekayaan dan harta yang melimpah, maka mudah bagi Allah untuk memberikan kekayaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam satu detik mudah bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meminta dan mengharapkan kepada Allah untuk dijadikan manusia yang paling kaya. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah agar diberikan harta yang melimpah. Nabi SAW selalu menyebutkan di dalam doanya, meminta kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, berilah
kepada Muhammad dan keluarganya rizki yang cukup dan berkah ya Allah. Nabi SAW tidak pernah berharap, tidak pernah meminta, tidak pernah berharap dan berangan-angan untuk memiliki dunia dengan harta yang melimpah ruah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, datang ke kota Madinah membawa harta yang melimpah ruah dari Bahrain. Abu Ubaidah bin Jarrah datang membawa harta yang melimpah ruah. Kemudian setelah salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum tasma'una bi qudumi Abi Ubaidah bin Jarrah." Jangan-jangan kalian sudah mendengar dan sudah melihat bahwa Abu Ubaidah telah datang membawa harta yang melimpah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat radhiyallahu anhum, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, kami telah mendengarnya dan melihatnya. Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain membawa harta yang melimpah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Sesungguhnya aku tidaklah pernah mengkhawatirkan kalian kemiskinan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan kalian ditimpa kefakiran. Walakin akhafu 'alaikum an tuftahu 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha wa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling yang aku khawatirkan atas kalian, yang paling yang aku khawatirkan yang akan menimpa umatku, an tuftah 'alaikum ad-dunya, apabila pintu dunia dibentang, apabila harta telah melimpah ruah. Itulah yang aku khawatirkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila harta dan pintu dunia dibuka, kemudian kalian berlomba-lomba dan sibuk meraih dunia, sehingga dunia tersebut membinasakan kalian, sehingga dunia tersebut membinasakan umatku. Itulah yang aku khawatirkan, sebagaimana yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang bagaimana kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang yang terdahulu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia apabila dibukakan pintu dunia oleh Allah, mereka lupa, mereka lalai, dan mereka mendapatkan kemurkaan. Mereka membangkang dan sombong dan angkuh sehingga menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil 'imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Tidakkah kalian memperhatikan, kata Allah, apa yang telah diperbuat Rabb kalian, apa yang telah diperbuat oleh Allah terhadap kaum 'Ad. Mereka orang-orang penduduk Iram yang mereka mendapatkan pintu dunia, telah terbuka pintu dunia kepada mereka. Kaum 'Ad, penduduk Iram, mereka mampu membuat gedung-gedung yang megah dan tinggi di negerinya, yang sebelumnya tidak pernah ada gedung-gedung seperti yang pernah dibangun oleh kaum 'Ad. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum Thamud, yang mereka sombong dan angkuh ketika mereka memiliki kekuasaan. Wa Fir'aun bil autad, dan kaum Fir'aun yang mereka memiliki pasukan, kekayaan kerajaan yang sangat besar. Fasab alladziina taghaw fil bilad. Kemudian kaum-kaum tersebut semuanya melampaui batas. Ketika pintu dunia dibukakan oleh Allah, semuanya melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Kemudian karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dengan sehancur-hancurnya, membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak menceritakan banyak kaum-kaum yang disebutkan oleh Allah yang mereka ada kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut dan banyak kaum-kaum yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka miskin. Orang-orang kelompok-kelompok manusia yang pernah dihancurkan kebanyakan orang-orang yang dihancurkan oleh Allah bukan karena mereka miskin, tetapi kata Allah karena mereka kaya, karena mereka hartanya melimpah ruah, dan karena mereka sibuk dengan urusan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah dan pesan yang paling penting, salah satu keberkahan dan faidah yang harus dipahami oleh kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, hikmah yang terbesar kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu suatu ibadah yang kita dituntut untuk menahan diri kita dari lapar. Kita harus mencoba untuk bertahan dalam kelaparan. Kita harus mencoba untuk bertahan dalam kehausan. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan dari hal-hal yang sebenarnya hukumnya mubah. Yang sebenarnya banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk menahan diri dari semuanya. Maka di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sikap Nabi kita Muhammad SAW menghadapi dunia. Sikap Nabi SAW dalam menyikapi harta, kekayaan dan kekuasaan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dan menggambarkan bagaimanakah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Yamurru 'alaina al-hilal wal hilal thumma al-hilal. Shahran mutataliyan wa lam tuqad fi baitin min buyuti Nabiyyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nar." Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah sering datang hilal, kemudian datang lagi hilal, kemudian muncul lagi hilal. Artinya 2 bulan berturut-turut tidak pernah menyala api di dapur rumah Nabi SAW. Selama 2 bulan berturut-turut tidak pernah menyala api di rumah Rasulullah SAW. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya khalati, kaifa 'aishukum ma'a Rasulillah?" Wahai Aisyah, bagaimanakah kehidupan kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innama 'aishuna al-aswadan." Sesungguhnya kehidupan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membuat kami bertahan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami bertahan hidup kebanyakannya kami sering memakan kurma dan air putih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mengumpulkan harta yang banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah untuk meneladani bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyikapi harta di dalam menyikapi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW satu hari pernah keluar dari rumahnya dan mengambil batu, kemudian menyumbat, meletakkan batu tersebut di dekat perutnya. Dan kemudian karena sarungnya tidak bisa diikat karena kelaparan. Kemudian Rasulullah SAW
pernah membawa Abu Dzar berjalan di malam hari dan melewati sebuah bukit yang bernama Bukit Uhud. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, kalau seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung ini, maka gunung tersebut tidak akan lebih dari 3 hari kecuali habis aku sedekahkan." Begitulah kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya aku memiliki sebesar gunung Uhud emas, maka tidak lebih dari 3 hari kecuali aku sedekahkan. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemiskinan dan kelaparan terkadang bisa menjadikan seseorang jauh lebih sadar, jauh lebih dekat kepada kebenaran dan mudah untuk menerima kebenaran. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kata Rasulullah SAW, "Aku ketika diperlihatkan ke dalam neraka, ketika aku melihat ke dalam neraka, aku mendapatkan kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Dan ketika aku diperlihatkan ke dalam surga dan aku mendapatkan kebanyakan para penghuni surga, mereka adalah orang-orang miskin." Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, "Innal muqthirina humul muqilluna yawmal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang mukil, orang-orang yang miskin, yang sedikit hartanya selama di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang hartanya banyak, al-muqthirun, yang banyak hartanya di dunia, mereka adalah al-muqil, yang miskin pahalanya di akhirat. Banyak orang-orang yang hartanya melimpah selama di dunia menjadikan dia merugi di akhirat. Karena tidak bisa menyikapi, tidak bisa menghadapi godaan harta dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Illa man a'tahu Allahu khairan fanafa'a yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah wa 'amila fihi khaira." Sesungguhnya orang-orang yang mereka banyak hartanya di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang merugi dan pahalanya semakin berkurang di hari kiamat. Kecuali orang-orang yang mereka hartanya melimpah ruah dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang membutuhkan yang berada di kanannya, wa shimalahu, dan orang-orang yang berada di sebelah kirinya, dan orang-orang yang berada di depannya, dan orang-orang yang berada di belakangnya, wa amila fihi khaira, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.